Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Jessica Putri, NPM 201600045 dari Prodi PGSD kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Bab 1, Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Di sini ada 7 subjudul yang akan saya jelaskan pada bab 1, yaitu yang pertama pengertian dari belajar itu sendiri. Belajar merupakan suatu kegiatan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Belajar menurut psikologis merupakan perubahan tingkah laku, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 5 macam hasil belajar, yaitu yang pertama informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap kapabilitas, dan yang kelima keterampilan motorik. Menurut Sumadi Suryobroto, belajar mencakup 3 hal, yaitu yang pertama belajar membawa perubahan, yang kedua perubahan pada pokoknya adalah didapatnya kecakapan baru, dan yang ketiga adalah perubahan didasari dengan adanya usaha. Kemudian subjudul yang kedua yaitu ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu biasanya ditandai dengan adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana ditandai dengan perubahan perilaku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dan latihan, serta kemampuan. Kemudian yang ketiga ada tujuan dari belajar. Untuk apa sih kita belajar? Terkadang perkataan itu selalu muncul di dalam pikiran maupun di benak kita. Belajar memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk memperoleh wawasan dan pengalaman hidup. Seringkali banyak orang yang bermalas-malasan untuk belajar, sedangkan kita tanpa belajar, kita tidak bisa mengetahui sesuatu hal yang baru, dan kita tidak bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik, bahkan yang lebih menarik di luar sana. Maka dari itu, belajar sangat dipentingkan. Kemudian yang keempat ada pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran ialah proses yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan, yang ditandai dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari suatu pembelajaran tersebut. Kemudian subjudul yang kelima itu ada perbedaan dari belajar, mengajar, dan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan sudah dapat kita lihat dari sebelumnya yang saya jelaskan mengenai pengertian dari belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yaitu pengertian dari belajar. Belajar itu merupakan proses dari usaha seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang akan kita pahami, sesuatu yang baru yang akan lebih kita mengerti, yaitu terutama dalam perubahan tingkah laku maupun pengetahuan lainnya. Sedangkan mengajar yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya komunikasi antara pendidik dengan murid, yaitu biasanya ditandai dengan penyampaian informasi atau materi atau ilmu pengetahuan lainnya. Sedangkan pengertian dari pembelajaran itu sendiri yaitu suatu proses kegiatan belajar antara peserta didik dengan pendidik yang ditandai dengan adanya hasil dari suatu proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu persamaan antara belajar, mengajar, dan pembelajaran. 3 hal atau 3 proses tersebut sama-sama saling mendukung untuk perubahan tingkah laku seorang siswa ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih maju, yaitu serta mengembangkan potensi yang ada di dalam dari diri siswa itu dan berlangsung dalam satu waktu dan satu lingkungan yang sama. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus, tiada berhenti. Sama halnya dengan mengajar. Apabila pendidik pasif dalam penyampaian informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa yang telah disampaikan oleh pendidik,
maka hal tersebut juga dapat disebut interaksi satu arah. Berbeda lagi dengan pembelajaran. Pembelajaran itu dapat terjadi apabila adanya proses timbal balik, yaitu dua interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Hal inilah yang dikatakan hubungan belajar atau hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Baik, setelah saya menjelaskan bab 1, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bab 2, ada prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat aktivitas yang berguna bagi dirinya sendiri. Dikemukakan prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell pada tahun 1961 sebagai berikut. A. Proses kesiapan atau readiness, yaitu proses belajar yang dipengaruhi oleh kesiapan murid. Yang dimaksudkan dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Jadi yang dimaksudkan di sini dari proses kesiapan itu dalam prinsip belajar adalah kesiapan dari murid itu sendiri. Suatu kegiatan itu akan terlaksana apabila semua yang akan dilakukan atau semua yang akan melakukan itu memiliki kesiapan. Contohnya seperti kesiapan murid. Jadi proses belajar pembelajaran dapat terlaksana apabila sebagai pendidik siap dan murid yang akan mendengarkan kita menyampaikan informasi juga siap, maka proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik atau dapat berjalan dengan baik, serta semua yang disampaikan oleh pendidik itu dapat diterima dengan baik karena murid merasa dirinya siap untuk mengikuti belajar atau proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memperbaiki kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Jadi yang dimaksudkan di sini motivasi itu sangat-sangat penting dalam proses pembelajaran. Kita sebagai pendidik, seharusnya dalam proses pembelajaran itu kita bisa memberi motivasi agar peserta didik yang akan kita didik bisa termotivasi untuk sangat giat belajar dan untuk mau dan dia ingin belajar dan dia bisa. Kemudian ada prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Jadi dalam prinsip ini kita itu harus memiliki persepsi untuk proses atau dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian ada prinsip tujuan. Tujuan itu harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar yang terjadi. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah prinsip tujuan. Tujuannya itu maksudnya kita itu harus memiliki tujuan. Misal kita ingin belajar sesuatu, kita harus tahu kita untuk apa kita itu mempelajari suatu hal tersebut. Jadi tujuannya itu tergambar jelas. Kita ingin mengetahui apa atau kita ingin supaya apa kita mempelajari itu, jadi harus tergambar dengan jelas. Kemudian ada prinsip perbedaan individual, yaitu prinsip yang memperhatikan perbedaan individual di dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Yang dimaksudkan di sini, prinsip ini sepertinya lebih cocok untuk pendidik untuk membedakan individual. Jadi kita itu sebagai pendidik harus mengerti bagaimana kesiapan murid itu setiap individualnya itu berbeda-beda. Ada yang dia benar-benar siap, ada yang belum siap. Maka dari itu kita sebagai pendidik yang baik kita harus mengenal terlebih dahulu sikap, sifat, atau kesiapan individual dari murid-murid yang akan kita didik itu. Kemudian ada prinsip transfer dan retensi yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi lain, yaitu belajar yang mendasar pasti itu akan digunakan dalam situasi lain. Kemudian proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Jadi proses transfer itu kita sudah mempelajari satu hal dan kita mengetahui kegunaan belajar itu kemudian bisa kita gunakan dalam situasi lain. Kemudian kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Jadi setelah kita memahami apa yang
kita ketahui materi tersebut, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan lain atau kegiatan lain. Jadi seperti itu. Kemudian ada prinsip belajar kognitif, yaitu belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Kemudian selanjutnya ada prinsip belajar efektif, yaitu prinsip belajar ini tuh untuk menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Jadi ini seperti bisa disebut dengan adaptasi. Jadi setelah kita melakukan sesuatu hal yang baru, kita dapat mengenalinya dan kita dapat mengkaitkannya atau menghubungkannya dengan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian ada prinsip belajar psikomotor, yaitu prinsip belajar ini untuk menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Ini sudah cukup jelas. Kemudian ada prinsip evaluasi, yaitu prinsip ini digunakan untuk memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dalam pencapaian tujuan. Jadi maksud dari prinsip ini ialah kita setelah melakukan suatu kegiatan atau suatu pembelajaran, suatu proses pembelajaran, kita harus mengerti atau kita harus melakukan suatu evaluasi. Jadi bagian mana yang sudah kita mengerti atau bagian mana yang belum kita mengerti. Jadi kita mempunyai pedoman, atau kita apabila ada yang belum bisa dimengerti, kita bisa mengulang. Jadi kita harus mengevaluasi suatu kegiatan tersebut yang telah kita lakukan. Oke, baik, setelah bab 1, bab 2, saya akan melanjutkan menjelaskan rangkuman saya mengenai bab 3, yaitu komponen pembelajaran. Apa itu pengertian dari komponen pembelajaran? Komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan tersebut. Itu pengertian dikemukakan oleh Slameto tahun 2010. Kemudian setelah kita mengerti pengertian dari komponen belajar itu, ada 7 bagian-bagian dari komponen pembelajaran, yaitu 7 komponen itu merupakan tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga pendidik khususnya guru, perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan dari pengajaran. Sebagai unsur penting untuk suatu kegiatan, maka dalam kegiatan harus kita ketahui apa tujuannya, yaitu sama halnya dengan kegiatan belajar mengajar. Tujuannya adalah suatu cita-cita yang dicapai dalam kegiatannya. Ada macam-macam tujuan dari pendidikan. Menurut M. J. Langfield Siswoyo 2007-26, yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan paling akhir dan merupakan keseluruhan atau kebulatan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah pengkhususan tujuan umum atas dasar berbagai hal. Misalnya usia, jenis kelamin, intelijensi, bakat, minat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tujuan tak lengkap, yaitu tujuan tak lengkap adalah tujuan yang hanya menyangkut sebagian aspek kehidupan manusia. Kemudian ada pula tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang hanya dimaksudkan untuk sementara saja. Sedangkan kalau tujuan sementara itu sudah tercapai, maka ditinggalkan dan diganti dengan tujuan yang lain yang tidak sementara. Kemudian ada tujuan intermediate, yaitu tujuan perantara bagi tujuan lain yang pokok. Misalnya, anak yang dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar kelak ia mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian ada tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu, seketika atau spontan. Kemudian komponen yang kedua yaitu peserta didik. Aspek penting dari komponen siswa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah karakteristik dari siswa tersebut.
dalam satu kelas tidak ada siswa yang memiliki karakteristik yang sama, baik kecerdasan, emosi, kegiatan belajarnya, kebiasaan belajarnya, kecepatan belajarnya, perilakunya, tingkahnya, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pendidik atau guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. Jadi tanpa adanya pendidik, peserta didik, itu pembelajaran tidak bisa berlangsung atau tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru itu harus berperan ganda. Dalam arti, guru tidak hanya sebagai pengajar saja, akan tetapi ia harus mampu menjadi programmer pembelajaran, motivasi belajar, fasilitator pembelajaran, organisator, konduktor, aktor, dan peran-peran lain yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini guru itu berperan sangat penting dalam proses pembelajaran. Kemudian komponen yang keempat ada materi pembelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar oleh guru terutama. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar ini juga tidak akan berjalan dengan baik, karena sesuatu yang dibahas dari suatu proses pembelajaran yaitu materi pembelajaran ini. Bahan pembelajaran pokok adalah bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang pendidik sesuai dengan profesinya atau disiplin keilmuannya. Sedangkan bahan pelajaran pelengkap atau penunjang adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang pendidik dalam mengajar, dapat menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok tersebut. Bahan pelajaran juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan adalah inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Kemudian komponen yang kelima ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat digunakan oleh guru, baik metode ceramah, tanya jawab, diskusi, problem solving, kerja kelompok, karya wisata, resitasi, dan masih banyak lagi. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan fasilitas pendukungnya, dan ketersediaan waktu. Metode pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok metode yang bersifat monologis, dialogis, dan kreatif. Kemudian komponen yang keenam ada media pembelajaran. Banyak sekali media pembelajaran. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, media pembelajarannya itu bisa buku, bisa komputer mungkin. Pokoknya semua media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya pada saat wabah COVID ini kita belajar secara online atau secara daring, yaitu contoh media pembelajarannya itu seperti handphone dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas belajar. Jadi evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk melihat apakah kita sudah berhasil atau belum dalam proses belajar ini. Evaluasi proses pembelajaran yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Evaluasi hasil belajar yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil atau prestasi belajar siswa. Dengan evaluasi hasil belajar, dapat ditetapkan boleh atau tidaknya siswa melanjutkan belajar ke tingkat yang lebih tinggi atau harus mengulang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan dalam rangkuman saya. Apabila terdapat kata atau kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.